Iya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak telah menghadiri kegiatan kita pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang kita sampaikan bahwa malam hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK. Terima kasih kakak-kakak karena walaupun tengah-tengah kesibukan kita termasuk sudah ada mungkin yang semester atau masih dalam pembuatan soal, termasuk kita dalam mempersiapkan diri dalam memasuki tahapan pesta demokrasi besok esok, saya kakak-kakak masih menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan kita malam-malam hari ini kakak-kakak tidak terlalu lama karena hanya 45 menit. Saya berharap kakak-kakak dapat kita maksimalkan pada kegiatan ini. Kegiatan kita pada malam hari ini kakak-kakak adalah refleksi bukti karya yang telah kita kerjakan sama-sama. Terima kasih kakak-kakak telah mengerjakan walaupun masih ada beberapa orang yang belum sudah mengirimkan tapi belum saya validasi karena masih ada perbaikan, tapi tinggal satu orang, tinggal Kak Febrianto, ada perbaikan pada bukti karya karena belum ditandatangani oleh kepala sekolah sehingga saya masih kembalikan. Kalau kakak yang lain sudah semua saya validasi sehingga saya secara pribadi mengapresiasi karena di banyak kelas di Sulawesi Barat mungkin kita yang paling cepat ini kelihatannya di kelas kita karena tidak ada lagi yang tidak masuk tugasnya. Kalau kelas-kelas yang lain masih banyak yang belum. Saya terima kasih ke kakak-kakak karena walaupun mungkin ada yang merasa terganggu, saya biasa chat pribadi atau biasa mungkin telepon, saya mohon maaf karena ini tugas sehingga saya harus menghubungi mungkin secara pribadi. Saya mohon maaf kepada kakak-kakak. Kemudian berikutnya kakak-kakak menyampaikan bahwa sesi kita pada malam hari ini kurang lebih pertemuan ke-19 malam hari ini. Saya berharap program ini kalau penyampaiannya Kak Dewi waktu kami saya chat tadi sore, kegiatan ini mungkin akan tetap masih ada tahun depan, akan masih dilanjutkan, tapi kita tidak tahu bagaimana mekanismenya. Kalaupun ada perubahan mungkin nanti akan kita sampaikan. Kakak mempersiapkan saya diri mungkin ya sebagai fasilitator diseminasi juga. Saya berharap apa yang kita sudah sharing sama-sama baik tatap maya maupun tatap muka langsung, nah itu kita diingat-ingat karena biasanya kalau sudah lama biasanya dilupa. Tapi saya kalau melihat teman-teman ini semangatnya sangat bagus, kelas kita sangat bagus, ditandai dengan tugas-tugas kita tidak terlambat. Saya berterima kasih sekali karena kelasnya Kak Talha dan Kak Banswatma masih mengeluh tentang tugas, masih banyak yang kemungkinan mungkin akan tidak lulus karena tugasnya. Kalau di kelas kita, kalau saya melihat teman-teman, kakak-kakak sangat bagus dan sudah mengumpulkan. Mudah-mudahan kakak-kakak semua lulus. Kalau saya lihat nilainya sudah bagus semua. Ya kalaupun ada hal-hal yang mungkin kurang, nanti tugas saya untuk memperbaiki ya terkait dengan nilai-nilai kakak-kakak sehingga tidak ada yang tidak lulus. Mungkin seperti itu. Itu kakak-kakak. Kemudian kesepakatan kelas saya pikir sudah tidak usah kita ulangi lagi. Hanya satu agenda kita pada malam hari ini yaitu melakukan refleksi setelah membuat dan mengunggah bukti karya, apakah itu praktik baik, praktik pembelajaran, dan modul ajar atau RPP yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Itu adalah tujuan sesi kita pada malam hari ini. Kemudian selama 45 menit ke depan kakak-kakak ini adalah agenda kita, jadi kita akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana kegiatan kita dalam melakukan bukti karya, refleksi kita terkait dengan bukti karya. Jadi kakak-kakak nanti dalam 27 menit masing-masing 3 menit ya, 3 menit sampai 4 menit kakak-kakak akan menyampaikan beberapa jawaban atas 3 pertanyaan. Jadi kakak-kakak nanti akan secara bergantian untuk menyampaikan refleksi terkait dengan bukti karya. Walaupun mungkin dalam bukti karya ada yang mengirimkan kembali video, ada yang membuat modul ajar. Kalau saya lihat 50-50 ya. Ada yang membuat video, ada yang membuat modul ajar atau PP. Itu kakak-kakak
Saya berterima kasih juga saya melihat RPP-nya atau modul ajaran yang kakak buat itu sudah mengikuti core design yang telah kita pelajari, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmen, kemudian yang terakhir ada proses pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran juga saya perhatikan kakak sudah mengingat terkait dengan yang paling penting itu adalah ABCD. ABCD. Ya, sudah kalau saya lihat semua ya, bukan tidak ada lagi yang tidak menggunakan ABCD yang dalam modul ajar atau RPP yang kakak buat. Mungkin itu kakak terkait dengan agenda sesi ada hanya 3 dan terakhir ada penutup. Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kakak kita akan diskusikan, kita akan jawab satu persatu, jadi per orang. Mungkin kita mulai dari siapa dulu ini? Boleh resign mungkin yang pertama. Jadi yang pertama mungkin sama dulu. Boleh resign yang pertama dan berikutnya disampaikan ke siapa yang berikutnya. Mungkin begitu, Di. Atau ada cara lain kakak untuk mendiskusikan? Apakah terlihat ini yang di slide? Kak Iskia? Terlihat, Kak? Ya Kak, terlihat. Iya. Boleh silakan siapa mungkin yang mau duluan menyampaikan tanggapan, boleh 3 sampai 4 menit dari 3 pertanyaan. Ada ditunjuk secara acak? Boleh Kak, ya Kak saja Iskia Kak. dulu. Oh ya. Kalau begitu Kang Hendra dulu, Di. Siap Kak. Iya, silakan Kang Hendra. Oke. Ya. Nanti dibantu-bantu Kak, saya tidak terlalu tangkap ini punya pertanyaan. Yang 3 pertanyaan ini Kak, ada yang tidak kurang jelas ini Kak pertanyaannya atau bagaimana? Yang pertama, ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah bukti karya yang dibuat menunjukkan pemahaman saya terkait implementasi materi PKG PJUK? Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama ini sangat berkaitan dengan pemahaman saya tentang materi PKG PJUK. Salah satu yang saya angkat, yang saya angkat di sana di bukti karya itu yaitu RPP tentang pembelajaran otentik. Saya sedikit bercerita dan saya munculkan di dalam yang saya isi sedikit yang 500 kata itu Pak. Saya lupa di situ. Saya sedikit bercerita tentang pembelajaran otentik ini. Dari awal memang saya memikirkan bagaimanakah itu ketika dalam suatu materi pembelajaran dikolaborasikan menjadi satu permainan, tapi belum pernah saya dapatkan sebelum masuk di dalam pembelajaran PKG PJOK ini. Nah setelah saya dapat akhirnya saya mengerti ternyata itu adalah pembelajaran otentik namanya, yang dikaitkan dengan pembelajaran kehidupan nyata, walaupun itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Dan itulah yang membuat saya tertarik, akhirnya saya mengangkat bukti karya tersebut dan bahan ajarnya, rencana pembelajarannya. Kemudian yang saya buat itu ya pastinya asli, buatan original, produk asli, buatan sendiri karena berkaca dari materi yang sudah dipelajari. Salah satunya yang disebutkan Kak Fasil tadi yaitu tujuan pembelajaran ABCD, kemudian pembelajaran otentik itu sendiri. Kemudian sejauh mana materi yang saya pelajari yang berpusat pembelajaran berpusat pada murid. Ya, kalau diberikan poin 1 sampai 10, saya berada di 9,8 dan 0,2-nya itu mungkin tinggal pengulesan untuk
materi yang saya terima dan akan saya terapkan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK nantinya. Ya, salah satunya itu ya saya ceritakan lagi model-model gaya mengajar yang kita sempat pelajari kemarin itu sangat membantu mengingatkan saya dari perkuliahan kemarin. Kemudian ini yang sangat terkesan saya yaitu pembelajaran otentik. Sekali lagi saya mesti bercerita itu karena sangat berkesan setelah mengikuti pembelajaran PKG ini. Ya, terima kasih Kak Fasil. Demikian sedikit yang saya ceritakan seputar bukti karya yang saya upload kemarin. Baik, terima kasih kembali Kak Ngendra Swingli atas refleksi terkait dengan bukti karya yang telah Kakak buat. Saya melihat bahwa apa yang Kakak sampaikan tadi mulai dari kemajuan pemahaman setelah mengikuti PKG PJOK. Kalau saya tidak salah ingat dulu waktu kita pernah menanyakan ini mungkin pada poin 7 dan 8. Ya, kalau saya dengar tadi tinggal 0,2. Jadi artinya ada peningkatan yang cukup luar biasa. Apalagi yang disampaikan Kak Ngendra tadi terkait dengan asesmen otentik itu yang paling berkesan mungkin ya, berkesan materi yang paling Kakak ingat terkait dengan asesmen otentik. Ya, yang Kakak sampaikan. Ya, terima kasih Kak Ngendra atas refleksinya. Saya pikir terkait dengan nomor 2 ini produk asli atau produk yang Kakak buat itu, ya saya pikir itu merupakan mungkin Kakak dan Tuhan yang tahu ya, karena saya hanya menilai. Ya, Betul Kak. Ya, terima kasih Amin. Kak Ngendra. Oke. Baik, berikutnya siapa lagi yang mau menyampaikan yang kedua? Si Kak Ngendra siapa kira-kira? Atau Kak Iskia dulu ya? Iya Kak Iskia, karena memang Kak Iskia yang awalnya mesti pertama. Oh iya Kak, silakan. Silakan Kak Iskia. Ya baik, terima kasih. Jadi sebelum saya refleksi, jadi mohon untuk Kang Hendra bisa dibagikan nanti bukti karya modulnya Kak, supaya bisa jadi pembelajaran, karena menurut Kak Pasel tadi sudah sesuai dengan segala persyaratannya, jadi itu bisa jadi bahan referensi untuk kami Kak. Dengan senang hati Kak Fasil. Ya baik, terima kasih. Jadi berdasarkan 3 pertanyaan pemantik untuk refleksi, jadi saya mulai dari yang pertama. Apakah bukti karya yang Anda buat menunjukkan pemahaman Anda terkait implementasi materi PKG PJOK? Ya, menurut saya secara pribadi, jadi nanti Kak Fasil yang meluruskan ketika menonton video saya. Jadi saya mengirimkan video pembelajaran Kak. Mungkin karena kesibukan jadi saya tidak membuat modul ajar juga seperti Kak Ngendra. Jadi saya mengirim video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran itu saya sudah mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan di selama mengikuti PKG PJOK ini Kak. Di antaranya itu bagaimana mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu mungkin dalam video saya itu tidak terlalu muncul Kak yang terkait aktivitas SEM, tetapi salah satunya itu muncul mungkin agak sebentar tentang menilai. Jadi ada temannya yang menilai. Jadi itu kalau menurut saya sudah masuk dalam aktivitas SEM karena mereka yang bertindak sebagai pengamat. Itu. Jadi kalau menurut saya sudah menunjukkan Kak apa yang saya pahami, apa yang saya dapatkan selama saya mengikuti implementasi materi PKG PJOK. Lalu mungkin juga tadi penilaian tentang penilaian otentik Kak. Mungkin selama ini dilakukan tetapi itu lagi jadi nanti didapatkan istilahnya ketika mengikuti PKG PJOK, yaitu menilai secara langsung. Lalu yang kedua, apakah bukti karya yang Kakak buat merupakan bukti asli? Kalau menurut saya secara pribadi, ya menurut saya secara pribadi asli karena memang di video langsung dilaksanakan sendiri Kak. Lalu yang pertanyaan ketiga, sejauh mana materi yang dipelajari mengubah proses pembelajaran berpusat pada murid Anda di kelas? Kalau menurut saya secara pribadi, materi yang saya dapatkan itu betul-betul mempengaruhi saya dalam proses pembelajaran. Yang mungkin di awal-awalnya kita mengajar saja tanpa memperhatikan kesiapan belajar murid, kemudian bagaimana intinya kita mentransfer ilmu dari guru ke murid.
Tapi ternyata selama mengikuti PKG PJOK ada banyak hal-hal baru, wawasan baru terkait model-model pembelajaran atau gaya-gaya mengajar yang sangat efektif diterapkan selama mengikuti efektif diterapkan ketika kita mengajar, Kak. Jadi menurut saya program PKG PJOK ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk saya secara pribadi. Mungkin itu saja, Kak, refleksi dari saya. Terima kasih, Kakak Pasir. Oke, banyak terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kak Iskia atas refleksinya yang paling yang saya tangkap tadi terkait dengan refleksi yang disampaikan Kak Iskia bagaimana proses pembelajaran itu berpusat pada murid atau student center learning yang disampaikan Kak Iskia. Kemudian terkait dengan video yang paling minim plagiasi itu adalah membuat bukti karya dengan melalui video karena yang jelas Kak Iskia di dalam yang dalam pengambilan video itu sampaikan Kak Iskia tadi. Terima kasih Kak Iskia. Siapa lagi berikutnya Kak menyampaikan? Kak Ikabot, silakan. Ya, terima kasih Kakak. Jadi saya juga mencoba memberikan jawaban dari ketiga pertanyaan ini. Ya, menurut pendapat saya, jadi bukti karya yang saya buat melalui video yang saya kirimkan, jadi itu menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya dapatkan dalam materi PKG yang selama ini, dan jujur seperti teman-teman, ya memang dari kegiatan ini cukup banyak membantu saya. Ya mungkin selama sebelumnya itu masih banyak kekurangan, tetapi ketika adanya kegiatan PKG ini, ya ada bertambah, walaupun selalu saya katakan mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan 10 waktu pertemuan awal, tapi jujur ada bertambah, mungkin kalau tidak salah saya katakan 8 dulu, ya mungkin sudah bisa 8,5 atau 9 ini menurut saya, walaupun ya sekali lagi masih banyak kekurangan yang saya tidak bisa lakukan, tetapi itu adalah sebuah hal biasa dan merupakan kodrat manusia yang tidak bisa sempurna. Kemudian apakah bukti karya yang saya buat itu asli? Ya menurut saya asli karena ya memang saya lakukan sendiri di lokasi sekolah saya dan tidak ada yang orang yang membuatkan saya, mungkin begitu. Jadi kemudian sejauh mana materi yang dipelajari dalam PKG PJOK mempengaruhi siswa dalam pembelajaran berpusat pada murid, ya menurut saya ya itu tadi ada hubungannya dengan nomor 1, bahwa betul-betul saya juga lihat dari proses pembelajaran yang saya lakukan, ya ketika dipusatkan pada murid, maka murid-murid itu lebih semangat dibandingkan kalau tidak kebanyakan tidak berpusat. Jadi hal ini membuat murid semakin semangat dalam menerima pelajaran, apalagi ya seperti yang biasa dikatakan, khususnya berkelompok itu ya semakin disukai dalam menerima atau melakukan pelajaran ketika berkelompok. Jadi mungkin itu untuk sementara Kakak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali Kak Ikabot telah melakukan refleksi pada malam hari ini. Jadi hampir sama semua yang disampaikan oleh kakak yang pertama tadi. Kalau saya mendengar tadi Kak Ikabot menyampaikan kalau dulu 8, sekarang sudah mungkin 8,5 sampai 9, artinya sudah ada peningkatan. Dan kalau saya melihat videonya Kak Ikabot, sudah sangat bagus apa yang disampaikan. Yang dipraktekkan dalam videonya adalah permainan sepak bola, ya, bagaimana permainan sepak bola. Dan kalau saya melihat dipraktekkan terkait dengan bagaimana pengelompokan peserta didik, ya, berdasarkan gender, karena mungkin tidak bisa dikolaborasikan, artinya bersamaan bermain antara laki-laki dan perempuan, jadi dipisahkan lapangannya saya lihat. Terima kasih Kak Ikabot.
Berikutnya siapa lagi kakak? Setelah Kak Ikabot, Kak siapa lagi? Mungkin Rahmat, Kak Rahmat Hidayat. Halo, Kak Rahmat. Kak Rahmat atau Kak Semel ya? Silakan, Kak Semel. Baik, Kakak. Jadi terima kasih. Jadi bukti karya yang saya buat ini saya rasa sudah menunjukkan asesmen pemahaman ya terkait dengan implementasi PKG, karena saya rasa sudah ada di dalam tujuan dari pembelajaran, kemudian mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pembelajaran ini. Artinya saya sudah menggunakan aset yang ada di sekolah dalam melakukan pembelajaran ini. Nah, kemudian yang kedua, yang saya buat di sini, bukti karya yang saya buat asli, karena saya sendiri melakukan aksi nyata di lapangan, itu pembelajaran PJOK bersama dengan murid-murid. Hanya ada teman guru yang membantu saya dalam sebagai kameramen. Kemudian selanjutnya materi PKG PJOK ini sangat mengubah proses pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas, di mana pembelajaran ini kita bisa memberikan partisipasi kepada murid secara mandiri melalui asesmen-asesmen yang telah dipelajari. Jadi itu saja Kakak, terima kasih. Ya, banyak terima kasih Kak Samuel dalam melakukan refleksi pada malam hari ini. Yang saya tangkap tadi dari penyampaiannya Kak Samuel adalah yang poin pertama itu bagaimana memanfaatkan aset. Jadi Kak Samuel menyampaikan tadi dalam proses pembelajaran bagaimana memanfaatkan semua aset yang ada di sekolah. Kemudian sama dengan Kak Ikawut tadi, karena Kak Samuel juga membuat video pembelajaran, jadi saya pikir originalitas dari produk bukti karya yang dibuat oleh kakak tidak diragukan lagi, karena kita sudah jelas melihat bahwa kakak yang melakukan sendiri. Kemudian sejauh mana terkait dengan materi PKG PJOK mengubah proses pembelajaran, disampaikan tadi bahwa dalam proses pembelajaran di kelas sudah melibatkan siswa, jadi sudah banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga student center learning atau pembelajaran berpusat pada murid itu sudah dilakukan Kak Samuel. Mungkin itu dari Kak Samuel. Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Kak Rahmat Hidayat, silakan. Halo Kak Baik Rahmat. Kakak, Ya, silakan. cek. Jadi Jelas. ya, mohon maaf sebelumnya Kak karena ini jaringan juga kurang bagus. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Jadi ini menunjukkan refleksi untuk saya ya, untuk karya. Jadi pertanyaan pertama, apa bukti karya yang Anda buat menunjukkan permainan Anda terkait
implementasi materi PKGP juga. Jadi jawaban saya, bukti karya yang saya buat itu kakak adalah permainan bola voli. Jadi kenapa saya ambil materi permainan bola voli? Karena saya melihat di sekolah ya tempat saya mengajar bahwa kebanyakan siswanya itu dia lebih suka di permainan bola voli. Dan saya lihat juga siswa-siswa yang ada di tempat saya mengajar kebanyakan bakatnya di permainan bola voli. Jadi saya ambil permainan bola voli. Kemudian saya sudah implementasikan tentang materi-materinya, dan yang saya buat itu bukti karyanya itu adalah modul ajar tentang permainan bola voli. Kemudian pertanyaan kedua, ini pertanyaan tentang apakah bukti karya yang kakak buat merupakan bukti asli atau produk original. Jadi kalau secara jujur saya sampaikan, modul ajar yang saya buat ini itu asli. Cuman saya lihat contoh yang ada di internet. Tapi saya tidak meniru secara sempurna apa yang ada di internet. Saya juga buat kata-kata sendiri untuk membuat modul ajar. Jadi asli. Oke, kemudian 3, sejauh mana materi yang dipelajari dalam PKGP JOK mengubah proses pembelajaran berpusat pada murid. Jadi seperti yang saya sampaikan, poin 1, dari awal proses pembelajaran permainan bola voli, siswa belum mantap atau belum mahir dalam melakukan servis, melakukan passing, dan melakukan berbagai macam gerak spesifik yang dilakukan dalam permainan bola voli. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, permainan bola voli yang dilakukan siswa ini ada peningkatan. Jadi presentasinya itu jadi pertama saya kasih nilai itu kalau tidak salah 7, kemudian 8, sekian. Kemudian untuk nilai untuk pertemuan terakhir ini saya kasih nilai di sekolah saya yang tempat saya mengajar permainan bola voli, saya kasih nilai 9,9%. Jadi tinggal 1%-nya itu ya seperti yang disampaikan tadi kakak Ngendra kalau tidak salah, tinggal pengolesan saja kakak. Jadi mungkin sekian dari saya kembalikan ke kakak Fasil dengan ucapan terima kasih. Banyak terima kasih kembali Kak Rahmat Hidayat atas refleksi yang telah dilakukan terkait dengan originalitas dari produk yang kakak buat disampaikan tadi. Ya seperti yang kita harapkan bahwa modul ajar yang kita buat atau RPP yang kita buat itu adalah hasil karya. Kalaupun ada kita ambil dari internet, saya pikir itu wajar sebagai referensi. Ya, sebagai referensi kan biar juga kita menulis karya ilmiah atau karya tulis kan biasanya kita ambil referensi dari luar, tapi kita tidak mengutip kita ATM istilahnya dimodifikasi, ambil tiru modifikasi, jadi dimodifikasi seperti yang disampaikan Kak Rahmat. Terkait dengan kemajuan pembelajaran yang telah disampaikan Kak Rahmat tadi, tentu kita mengapresiasi bahwa dengan adanya kegiatan ini PKG PJOK apa yang disampaikan Kak Rahmat dan mungkin kakak sebelumnya juga mengalami ada peningkatan proses pembelajaran. Jadi mungkin dari sisi pengetahuannya kakak ada proses pengetahuan sehingga transfer ilmu yang dilakukan kepada peserta didik itu juga berbeda. Jadi mungkin sebelumnya ada gaya mengajarnya mungkin berbeda. Setelah proses ini kita lalui seperti yang disampaikan tadi Kak Ngendra terkait dengan asesmen otentik dan kakak-kakak yang lain disampaikan bahwa ada perbedaan cara dalam menyampaikan materi. Ya, mungkin terima kasih Kak Rahmat Hidayat. Berikutnya siapa lagi Kak Arfuadi atau Kak Ansar ini? Silakan Kak Arfuadi ya. Siap Kak. Ya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nomor satu itu, apakah bukti karya yang Anda buat menunjukkan pemahaman terkait implementasi materi PKG PJOK? Kalau saya, Kak, menurut saya pribadi sudah terkait, karena jujur sebelum mengikuti program PKG PJOK ini, saya jarang atau tidak pernah sama sekali menentukan tujuan pembelajaran. Saya cuma hanya menentukan yang saya yang saya berikan cuma hanya tentang penilaian dan evaluasi. Saya jarang sekali menentukan tentang tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi PKG PJOK, saya sudah bisa ternyata menentukan tujuan pembelajaran itu sangat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama, Kak. Yang kedua, apakah bukti karya yang Kakak buat merupakan bukti asli? Kalau menurut saya, Kak, itu asli, karena yang saya buat itu adalah video pembelajaran. Yang ketiga, sejauh mana materi yang dipelajari dalam PKG PJOK mengubah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta murid Anda di kelas. Kalau saya menilai, Kak, sejauh mana, kalau saya nilai dari 1 sampai 10, sudah mungkin bisa di angka 9. Satunya itu sisa perlengkapan yang ada di sekolah atau sarana dan prasarana yang mendukung. Mungkin itu saja, Kak, yang dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, banyak terima kasih. Terima kasih kembali Kak Arfuadi telah melakukan refleksi. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan Kak Arfuadi yang pertama terkait dengan kalau sebelumnya mungkin Kak Arfuadi mungkin hanya lupa ya, hanya lupa menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, hanya kalau saya tidak salah dengar tadi hanya melakukan asesmen. Dengan mengikuti kegiatan ini Kakak mengingat mungkin yang dimaksud Kak Arfuadi ini terkait dengan tujuan pembelajaran adalah Kakak masih belum menggunakan tujuan pembelajaran dengan rumusan ABCD, ya mungkin belum menggunakan rumusan ABCD, karena kalau misalnya tujuan pembelajaran kan biasanya semua modul aja atau RPP itu kan biasanya sudah ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran. Hanya mungkin yang dimaksud Kak Arfuadi tadi adalah terkait dengan rumusan ABCD. Dengan mengikuti kegiatan ini, Kak Arfuadi lebih dikuatkan lagi dengan kegiatan yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang disampaikan Kak Arfuadi tadi. Terima kasih Kak Arfuadi. Berikutnya siapa lagi? Kak Ansa tidak ada. Kak Yudi, silakan Kak Yudi. Kak Yudi, silakan Kak. Iya Kak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kakak-kakak. Jadi sudah jelas suaranya Kak. Bisa didengar suaranya? Jelas. Iya. Jadi ya dengan saya akan coba menjawab sesuai dengan pertanyaan 1 sampai dengan 3. Jadi apakah bukti karya yang saya buat ini menunjukkan pemahaman tentang materi PKG PJOK? Ya mungkin sama dengan kakak-kakak yang lain yang sudah menjawab. Jadi dengan bukti karya yang saya buat ini menunjukkan pemahaman tentang materi PKG PJOK, di mana sebelum mengikuti kegiatan PKG PJOK saya dalam melakukan proses pembelajaran itu Kak betul-betul
pemahaman tentang mengimplementasikan proses pembelajaran itu mungkin sebenarnya sudah saya lakukan, tapi ada yang sudah saya lakukan tapi belum berurutan. Jadi di sini tugas saya yang saya masukkan yaitu bukti karya dalam bentuk RPP atau modul ajar. Jadi ketika mengikuti kegiatan PKG PJOK saya sangat terbantu dalam menyusun program ajar saya atau susunan pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, jadi bukti karya yang dibuat ini merupakan bukti karya yang asli, Kak. Jadi setelah mengikuti pembelajaran PKG PJOK ini, ya saya terbantu dan termotivasi untuk membuat bukti karya dalam bentuk RPP atau modul ajar ini, karena disitulah kendala saya selama ini dalam menyusun pelaksanaan pembelajaran saya. Ya, kemudian yang ketiga, sejauh mana materi yang dipelajari dalam PKG PJOK mengubah proses pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas, yaitu di sini sangat berpengaruh dan sangat membantu saya dalam dalam mengubah atau meningkatkan proses pembelajaran saya, terutama dalam keterlibatan siswa atau murid, di mana bagaimana caranya untuk murid ini bisa partisipatif, kemudian serta bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai olahraga untuk membentuk karakter. Kemudian yang terakhir, murid juga bisa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, baik itu secara fisik maupun mental. Ya, itu saja, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Yudi atas refleksi yang telah disampaikan. Yang saya tangkap tadi terkait dengan yang pertama, dari hasil kegiatan kita PKG PJOK kurang lebih mungkin 3 bulan ya kita lakukan bersama-sama. Sudah ada ilmu lain didapatkan oleh kakak. Sampaikan tadi Kak Yudi terkait dengan bagaimana penyusunan atau sintak dari pembuatan RPP itu sudah dilakukan berkat kegiatan kita pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya dari kurang lebih 3 bulan. Kemudian yang disampaikan terakhir terkait dengan sejauh mana kegiatan kita ini berpengaruh dalam proses pembelajaran, sampaikan Kak Yudi tadi bagaimana melibatkan peserta didik berpartisipasi aktif. Jadi saya pikir ini mungkin terkait dengan berpartisipasi aktif mungkin hanya dalam proses pembelajaran, karena tentunya kakak dalam kegiatan PJOK kita sangat mudah memberikan, kalau saya melihat ya, kita sebagai guru PJOK lebih mudah memberikan bagaimana membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran karena kita melakukan praktek. Beda mungkin dengan teman-teman kita guru mata pelajaran lain, misalnya mungkin kalau di SMP atau SMA matematika atau fisika, yang mungkin karena tidak terlalu banyak gerakan-gerakan ya, tidak ada gerakan mungkin praktek ya, kecuali mungkin fisika ya ada juga, tapi kita PJOK lebih dimudahkan dalam kegiatan-kegiatan kita bagaimana melibatkan peserta didik dalam berpartisipasi. Terima kasih Kak Yudi. Selanjutnya terakhir Kak Ansar, silakan Kak Ansar. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah bukti karya yang Anda buat menunjukkan pemahaman Anda terkait implementasi
Iya, Kak Rizky bagaimana Kak? Didengar suaranya Kak Ansar? jaringannya kan? Enggak kedengaran, enggak jaringannya kayaknya. Oh iya. Oke, mungkin kita Kak Ansar boleh berbagi kalau misalnya terkendala menyampaikan secara langsung karena ini kami tidak dengar dan kakak yang lain. Eh, Kak Ansar boleh menyampaikan mungkin di lewat kolom chat. Baik kakak-kakak, terima kasih atas refleksi yang telah kakak-kakak sampaikan. Saya sangat senang mendengar apa yang telah kakak-kakak sampaikan tadi, bahwa semua peserta kita ini yang masih bertahan sampai saat ini 9 orang, semuanya menyampaikan bahwa ada perubahan dari sebelumnya. Ya, ada perubahan dari sebelum kita mengikuti PJOK, walaupun mungkin itu perubahannya berbeda-beda. Kalau saya dengar dari tadi, ada mungkin dari gaya mengajarnya, ada mungkin yang dari sisi kontennya atau materinya yang diterima, tentu itu Maaf karena jaringan ya Kak. agak fasil. Iya Kak, boleh di Kak khusus ke Ansar karena jaringan memang dari tadi saya lihat keluar masuk, mungkin bisa saya dituliskan Oh di kolom iya, chat Kak. iya Nanti siap. kita coba Siap bacakan. Kakak Fasil, terima kasih banyak. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Saya lanjutkan Kakak. Jadi saya berharap karena ini pertemuan kita yang terakhir, apa materi yang kita telah dapatkan bersama-sama itu dapat kita implementasikan di sekolah, terutama yang selalu kita sampaikan adalah bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Terakhir kakak, mungkin 3 orang perwakilan mungkin nanti atau satu-satu orang ya, satu-satu orang menyampaikan apa mungkin harapan, satu harapan dan apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan kita dari 3 bulan kita ini bersama-sama. Mungkin apa harapan yang kakak harapkan dari kegiatan ini dan mungkin apa yang perlu diperbaiki satu-satu saja. Jadi kalau kami dengan KSK kemarin menyampaikan, biasa ditanya Pak Fasil satu tapi dijawab banyak, ya satu-satu cukup satu-satu. Tapi tidak apa-apa juga sama, kalau misalnya ada jawaban yang sama saya pikir tidak ada masalah. Mungkin kita mulai dari Kak siapa tadi sesuai urutan tadi ya, apa yang perlu diperbaiki atau apa harapan kakak terkait dengan program ini. 1 menit mungkin, 1 menit satu orang kalau bisa. Kak siapa tadi? Kak Gendra, silakan Kak Gendra. Halo monitor Kak Gendra, Ya, selamat malam Kak. silakan Kak. Apa tadi Kak? Harapan dengan Apa, apa lagi Kak? apa harapannya terkait dengan kegiatan ini? Mungkin itu saja Kak. Apa harapannya? Harapan perbaikan mungkin. Oh Masukan iya. perbaikan pada mau diperbaiki. Ya, silakan. Ya, ya yang pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada kegiatan yang mengadakan kegiatan ini dari BGP, kemudian kepada Kak Fasil yang hebat, Kak Irwandi, kemudian yang ketiga kepada teman-teman kelas yang selalu ceria ya, bersama-sama dengan melengkapi kegiatan ini. Saya akhirnya tidak tegang karena ternyata teman-teman di kelas humoris semua. Jadi saya senang, sangat bersyukur bisa gabung di dalam kelas ini. Satu harapan yang saya mau sampaikan untuk kegiatan ke depannya, supaya ya kegiatan ini kalau bisa ya setiap tahun diadakan untuk teman-teman juga yang belum mendapat kesempatan yang untuk terlibat dalam kegiatan ini, karena jujur kegiatan ini sangat bagus. Saya pribadi saya dapat ilmu dari, bahkan Kak Febri kemarin mengatakan saya bukan latar belakang PJOK tapi saya siap menjadi guru PJOK, begitu impact-nya dari apa yang kita dapat setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi itu harapan saya Kak. Kemudian mungkin juga setelah kegiatan ini ya harapannya selain mengimplementasikan apa yang sudah dapat, mungkin
ada lagi jenjangnya yang lebih ke atas ya, mungkin teman-teman yang ada di sini yang mempunyai kompetensi yang lebih bisa dipanggil menjadi pehasil membagikan ilmu yang sudah dapatkan. Jadi mungkin itu misalnya Kak Iskia, Kak Febri, Kak Yudi, orang-orang calon-calon pehasil semua. Jadi itu bisa di rekomendasikan orang-orang seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Itu harapan saya ke depan mengenai PKG PJOK. Sekali lagi, PKG PJOK jaya, jaya, jaya. Iskia Jaya. Oke, baik, terima kasih Kak Gendra. Selanjutnya Kak Iskia Jaya, karena Jaya-Jaya tadi. Selanjutnya. Lanjut ke Iskia. Ya baik, terima kasih. Jadi harapan. Mungkin kalau dibilang harapan Kak, boleh kalau lebih dari 1 Pak. Lumayan ini. Ya boleh, tidak apa-apa karena Kak Gendra tadi sudah terlanjur beberapa juga. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, harapan saya dari program ini yang pertama itu saya sangat berharap PKG PJOK ini akan terus dilanjutkan karena betul-betul sangat membantu kami sebagai guru olahraga, memperlengkapi kami bagaimana itu cara mengajar yang baik sehingga olahraga itu menjadi salah satu pelajaran favorit di sekolah. Itu yang pertama Kak. Lalu yang kedua, harapan saya dalam pelaksanaan PKG PJOK ke depannya, ya semoga rekaman ini juga nanti terkirim ke pusat. Semoga dalam pelaksanaan pelatihannya nanti itu juga mungkin salah satunya memasukkan cara membuat modul ajar, kemudian ada seperti yang di awal saya katakan Kak, mungkin ada pembuatan animasi video pembelajaran karena itu betul-betul sangat membantu ketika ada itu Kak. Jadi semoga ke depannya akan ada perubahan prosesnya. Lalu yang berikutnya Kak, mungkin kami di Mamasa sangat berharap ada kegiatan, lebih banyak kegiatan luringnya karena mungkin di daerah Mamasa itu sering sekali terkendala jaringan Kak. Jadi mungkin kami sangat mengharapkan kegiatan luringnya ini lebih banyak. Lalu yang berikutnya seperti Kak Gendra tadi, kami sangat berharap bahwa ke depannya PKG PJOK ini ya ketika memang ada di antara kami yang bisa dilibatkan untuk proses selanjutnya ya kami sangat berharap untuk dilibatkan karena saya percaya bahwa teman-teman di kelas 2 PKG Mamasa ini luar biasa semua. Jadi menurut saya semua bisa. Kalau menurut saya, kalau melihat dari cara kita berdiskusi, semua sangat bisa untuk maju sebagai fasilitator. Itu harapan saya terkait PKG PJOK ini. Lalu kemudian untuk teman-teman, harapan kedepannya bahwa mari menjadi guru olahraga yang luar biasa, yang dicintai oleh para murid. Itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Iskia telah menyampaikan beberapa harapan. Saya pikir ini kan kita rekam juga ini, mungkin BGP atau pihak berkepentingan dapat mendengarkan apa yang kakak sampaikan. Terima kasih kembali. Berikutnya siapa tadi setelah Kak Iskia? Kak Ika kayaknya ya? Iya, Kak Ika. Silakan Kak Ika. Iya, terima kasih Kakak. Jadi menyambung harapan-harapan kakak-kakak yang lain tadi, jadi saya kira saya sambung walaupun mungkin sudah ada tersirat. Jadi harapan saya semoga kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi sehingga baik kita yang sudah melakukan maupun teman-teman guru PJOK yang lain selain meningkatkan bagaimana meningkatkan profesi kita sebagai guru PJOK, ya paling tidak bisa menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa-apa yang kita pernah lakukan di perkuliahan karena sangat banyak membantu kegiatan ini. Dan terkait dengan apa yang dikatakan Kak Iskia, ya mudah-mudahan selain apakah dalam bentuk bisa dipakai menjadi fasilitator dan semacamnya, tetapi ya mungkin seperti harapan kita dulu bahwa hasil dari apakah bentuk sertifikat ini bisa dipergunakan untuk membantu profesi kita ke depan, ya termasuk yang kita dambakan yang belum masuk dalam PPG. Mudah-mudahan ini bisa membantu masuk PPG dengan
bisanya kita mengikuti kegiatan ini. Kemudian, ya seperti dikatakan Kak Iskia tadi, ya mungkin kalau saya juga perhatikan, mungkin kita lebih banyak lagi mendapatkan ilmu ketika lebih banyak tatap muka daripada online, karena ya seperti itulah keadaan kita di Kabupaten Mamasa. Dan apalagi pribadi saya, pengalaman saya lebih banyak pengalaman yang saya dapatkan ketika terjun langsung di lapangan. Jadi menurut pemahaman saya ini. Kemudian ya mungkin itu saja harapan, dan terakhir ya permohonan maaf secara pribadi kepada kakak fasilitator dan kepada kakak-kakak teman-teman yang ada di kelas ini, bahkan seluruh teman-teman yang kita sama-sama di tatap muka dulu, kelas A dan C. Ya mudah-mudahan kita semua tetap memupuk pertemanan dan persatuan di guru PJOK. Jadi seperti disampaikan teman-teman, walaupun mungkin terakhir pertemuan secara online saat ini, tetapi jangan dikatakan bahwa pertemuan terakhir bagi kita semua, tetapi akan lebih mempererat pertemanan kita ke depan. Walaupun sekali lagi permohonan maaf saya kalau ada hal yang tidak berkenan di hati kakak-kakak, dan terlebih fasilitator, bahkan teman yang lain yang sempat kita dapatkan, kiranya tidak menjadi sebuah hal yang tidak baik ke depan, tetapi akan menjadi motivasi kita lagi untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Kak Ikabut atas beberapa harapan. Selanjutnya Kak Semel ya, kalau saya tidak salah tadi. Silakan Kak Semel. Kak Semel monitor Kak. Ya, terima kasih kakak. Jadi harapan saya ke depannya ini lebih ditingkatkan karena sangat membantu saya cara pribadi selaku pengampu PJOK. Artinya yang bukan jurusan PJOK, jadi sangat membantu. Jadi harapan saya ke depan lebih ditingkatkan, dan jika Tuhan berkenan dan bisa lulus untuk mendapatkan sertifikat, jadi bisa berguna bagi saya. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada kakak fasilitator yang selalu setia membimbing saya, dan juga kepada teman-teman yang selalu berbagi pengalaman dengan saya. Jadi itu saja kakak, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Semel. Selanjutnya Kak siapa tadi ya? Kak Fuadi. Iya, siap Kak. Oke, baik. Kalau harapannya tadi Kak sudah disebutkan semua sama teman-teman yang lain. Iya. Yang saya mau sampaikan ini Kak, cuma ucapan terima kasih yang tak terhingga Kak, karena terlalu banyak ilmu yang saya dapatkan melalui program ini. Dan saya sangat berterima kasih dan mohon maaf Kak Fasil kalau selama ini kami pesertanya Kak Fasil, bimbingannya menyusahkan atau mengganggu Kak Fasil. Mungkin itu saja saya Kak. Hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga Kak. Saya kembalikan Kak. Iya, baik. Terima kasih kembali ke Arfuadi. Selanjutnya ke siapa tadi? Kak Rahmat ya. Silakan Kak Rahmat. Ya, terima kasih kakak atas diberikannya kembali kesempatan untuk menyampaikan harapan. Jadi saya rasa kalau harapan sudah tadi diwakili sama kakak-kakak yang lain,
satu saja yang saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada Kakak Fasil yang selama ini mendampingi, membimbing, kemudian memberikan masukan, dan atas semua itulah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Fasil, karena berkat adanya kegiatan PKG PJOK, baru pertama kali saya menginap di Hotel Sajojo. baru pertama kali saya menginap, Kak. Jadi ini satu ucapan terima kasih saya kepada Kakak Fasil, karena hanya kegiatan ini yang bisa saya menginap di hotel. Ya, baru pertama kali. Jadi kemudian permohonan maaf kepada Kak Fasil dan kakak-kakak yang lain jika selama mulai dari awal kegiatan, baik secara online, Zoom, ataupun secara tatap muka, jika ada kesalahan, tutur kata, tindakan, perbuatan yang kurang berkenan di hati kakak-kakak, saya memohon dengan sebesar-besarnya, karena Tuhan saja memaafkan hambanya, apalagi kita sesama manusia harus saling memaafkan. Jadi terima kasih. Ya, mudah-mudahan pertemuan terakhir ini akan ada lagi pertemuan yang luar biasa lagi, Kakak. Jadi bukan pertemuan terakhir ini adalah pertemuan awal menurut saya. Ya, ini adalah pertemuan awal, bukan pertemuan akhir. Dan mudah-mudahan kita kembali bertemu dalam situasi yang sehat, kemudian panjang umur. Dan saya kembalikan itu saja, Kakak, karena sudah diwakili tadi teman-teman yang lain. Dan pertemuan di hotel, Kak Rahmat. Ya, ucapan terima kasih saja yang saya sampaikan. Kemudian permohonan maaf karena harapan tadi sudah diwakili sama kakak-kakak yang lain. Jadi permohonan ucapan terima kasih, kemudian permohonan maaf. Dan itu saja, dan saya kembalikan ke Kakak Fasil dengan ucapan banyak. Ya, terima kasih kembali Kak Rahmat atas beberapa yang diberikan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Rahmat. Selanjutnya Kak Yudi. Silakan Kak Yudi. Halo Kak Yudi. Ya, terima kasih atas kesempatannya lagi, Kak. Ya, jadi mungkin yang paling pertama yang saya ucapkan yaitu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak fasilitator dan kakak-kakak, rekan-rekan peserta PKG PJOK, di mana tanpa adanya kegiatan ini, ya mungkin saya salah satu orang yang paling takut untuk mengikuti pelatihan. Jadi saya orang yang paling sangat takut dalam mengikuti pelatihan. Tetapi dalam perjalanan saya bertemu dengan kakak-kakak yang hebat dan sangat luar biasa yang bisa membantu saya juga dan sangat memotivasi saya dalam bagaimana mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru PJOK. Ya, baik untuk harapan saya, Kak, mungkin sudah banyak yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Namun ada juga yang saya akan tambahkan. Ya, harapan saya ke depan PKG PJOK ini terus ada dan terus bagaimana bisa
lebih eksis lagi karena kegiatan ini sangat luar biasa. Kemudian harapan yang kedua, bagaimana dari BGP untuk menjangkau juga teman-teman yang belum bisa mengikuti kegiatan ini, dan bagaimana cara agar yang seperti kemarin kan banyak orang yang banyak teman-teman yang gugur dalam perjalanan, bagaimana sehingga bisa istilahnya digantikan, karena terus terang ada juga teman-teman yang bertanya kemarin masih bisa kah ikut ya, jadi seperti itu Kak. Kemudian harapan yang berikut, bagaimana dengan melalui kegiatan PKG ini bisa membantu juga kami dalam seperti guru penggerak, bagaimana guru penggerak itu bisa menjadi salah satu jembatan dalam mengikuti PPG. Mungkin sama halnya dengan PKG ini, karena dalam yang saya lihat Kak, PKG PJOK ini kalau dilihat dengan yang baru-baru teman-teman melaksanakan PPG, lebih sulit, saya lihat lebih sulit kegiatan PKG yang diikuti. Jadi mungkin bisa nanti PKG ini bisa menjadi jembatan juga untuk PPG sebentar. Jadi itu Kak harapan saya. Jadi terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke Kak Fasilitator. Oke, baik, terima kasih kembali ke Yudi atas harapan dan beberapa yang disampaikan tadi. Terakhir mungkin ke Ansar, sudah bisa? Baik. Ya, halo. Ya. Ya, Kak. Bisa Kak? Ya. Baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa terima kasih banyak kepada Kakak Fasil yang sudah banyak memberikan ilmu kepada saya, baik itu ilmu PKG maupun ilmu-ilmu lainnya mengenai TIK, karena terus terang mengoperasikan komputer ini saya masih banyak kekurangan. Tapi dengan mengikuti PKG PJOK ini menjadi pelajaran buat saya untuk bisa mengupload apa-apa yang dibutuhkan di PPG kemarin. Nah, selanjutnya sudah disampaikan juga Kakak Samuel tadi bahwa saya juga ini sebenarnya bukan keluaran dari guru PJOK. Setelah adanya kegiatan PKG PJOK yang ini, banyak manfaat yang saya dapat. Mudah-mudahan saya bisa dapat implementasikan di sekolah saya nanti. Selanjutnya harapan saya, semoga kegiatan PJOK ini bisa berlanjut setiap tahun dan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK dan menguatkan karakter dan kepemimpinan menjadi guru PJOK. Akhir kata saya ingin menyampaikan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terima kasih banyak, Mas Sil. Luar biasa pantunnya. Kita lupa jaket tadi. Terima kasih ya Kak Ansar atas beberapa penyampaian. Masih ada kakak lain? Sudah semua ya? Iya. Ya, sudah semua. Saya ingin merespon beberapa, tapi mungkin saya tidak bisa respon satu-satu, hanya merespon. Kak Rahmat sudah tadi ya? Kak Rahmat? Ya, saya tidak bisa merespon satu-satu terkait dengan apa yang kakak sampaikan. Yang saya mau respon pertama kali, mungkin jawaban dari Kak Rahmat tadi, menyampaikan terkait dengan berkat PKG PJOK kita menginap di Sajojo. Tentu bukan karena PKG, tapi komitmen Kak Rahmat untuk mengikuti kegiatan ini, karena tentu banyak kakak yang lain juga seharusnya bisa, tapi karena tidak menyelesaikan sehingga tidak bisa menginap di Sajojo. Ada beberapa orang mungkin ya, Kak Rahmat. Selanjutnya disampaikan tadi kakak yang lain terkait dengan Kak Yudi kalau saya tidak salah, terkait dengan privilege PKG PJOK ini, itu saya sudah menyampaikan di awal bahwa kita tidak tahu bagaimana program ke depan, karena sekarang ini kakak
bahasa Inggris dan guru kelas juga ini akan diundang juga kalau guru bahasa Inggris itu sudah berjalan. Kalau PKG guru kelas sementara sekarang penyusunan modul dan sudah diundang ke Mamuju ini mulai hari Kamis. Hari Kamis sampai tanggal 1 Desember itu untuk gurunya. Di Kabupaten Mamasa ada beberapa orang juga yang diundang ke sana. Jadi kita berharap sama-sama seperti disampaikan Kak Yudi tadi, itu harapan kita bersama bahwa dengan PKG PJOK ini dengan sertifikat yang kurang lebih 122 JP itu mungkin nanti bisa juga dipertimbangkan oleh Kementerian menjadi salah satu sama dengan guru penggerak yang tinggal menyusun beberapa laporan sama dengan KSK dulu dan sudah bisa mengikuti UP. Dia tidak usah mengikuti lagi misalnya pembelajaran reguler. Kemudian berikutnya kita juga berharap semua kakak ini yang ada di kelas kita 9 orang seperti disampaikan oleh semua peserta tadi kalau saya tidak salah dengar akan menjadi fasilitator untuk memfasilitasi semua teman-teman kita guru PJOK di tahun depan. Seperti disampaikan Kak Dewi, mudah-mudahan kalau saya tidak salah tadi di chat grup ada bulan 1 atau bulan 2 akan kita laksanakan mungkin ini PKG PJOK. Mudah-mudahan KSK di situ sudah jadi PP. Iya, sudah jadi PP sehingga mungkin bisa nantilah kita lihat. Karena mungkin semua kakak ini mudah-mudahan lulus semua dalam kelas ini karena tidak ada lagi yang terkendala dengan tugas. Kemudian sama dengan kakak-kakak tadi, walaupun saya sudah sampaikan juga, saya berterima kasih kepada semua kakak-kakak yang kurang lebih masih tersisa 9 orang ini karena semua tugas yang kakak-kakak yang kita harus kerjakan di LMS sudah diselesaikan semua. Kalau mungkin kakak-kakak di kelas sebelah masih banyak yang sekarang belum menyelesaikan. Ya, saya di grup Pasil tadi masih banyak kabupaten lain termasuk di Kabupaten Mamasa belum mengerjakan tugas. Sehingga saya terima kasih kakak walaupun masih ada 1 orang Kak Febrianto tapi tinggal perbaikan sudah di-upload, tinggal perbaikan karena sudah mengikuti kegiatan ini dengan saksama. Kemudian yang terakhir juga saya memohon maaf kepada kakak-kakak ketika dalam pertemuan tatap maya atau tatap muka yang kita laksanakan 1 minggu dulu ada hal yang tidak berkenan baik dari tutur kata, tingkah laku, tentu bukan kesengajaan, tapi itulah manusia seperti disampaikan Kak Rahmat tadi, tidak ada manusia yang sempurna atau Kak Ikabut juga sampaikan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya, mohon maaf kakak-kakak, jika selama bersama kakak-kakak ada hal yang tidak berkenan. Mungkin itu dari saya, tentu kakak-kakak juga menyampaikan tadi permohonan maaf. Ya, saya tentu kita mengerti bahwa ya inilah manusia yang memiliki perbedaan, karakter unik yang berbeda-beda. Sesuai dengan kita pelajari juga sama-sama bahwa manusia memiliki kodrat masing-masing. Ya, mungkin saya biasanya agak kasar mungkin penyampaian, tapi tentu dalam hati mungkin tidak. Ya, mungkin itu kakak-kakak sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tentu harapan kakak-kakak tadi berapa mempertanyakan, saya pikir itu wajar terkait dengan pengganti pulsa. Mungkin terkait dengan pulsa ini Kak, tidak apa-apa disampaikan dalam rekod ini karena memang penyampaian juga dari BGP. Tapi kan ini kita belum selesai. Kita akan selesai di tanggal 29 di tanggal 29 ini dan mungkin kakak akan mendapatkan sertifikat di mungkin bulan Desember. Ya, karena kami juga peserta kemarin baru mendapatkan sertifikat beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi kakak mungkin sudah bisa menggunakan baik ASN maupun non ASN 122 JP itu di mungkin bulan Desember. Jadi bisa digunakan semester 2. Mungkin itu penyampaian dari saya. Terima kasih kakak pada malam hari ini. Silakan boleh beristirahat. Kalau yang mau beraktivitas lain silakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat malam Kak Pasti. Selamat malam. Selamat malam Kak Pasil dan teman-teman. Selamat malam.